secara singkat Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang ada, saya ingin mengambil kesempatan itu menceritakan tentang dua hal. Yang pertama tentang latar belakang, dan yang kedua nanti PPP. Ya, Pak Budi tahu persis ini. Pokoknya pakarnya sebenarnya di sini Bapak Ibu. Makanya tadi saya lebih kepada mari kita mengajak what next gitu. Jadi setelah undang-undang itu jadi, menurut kita memang itu pekerjaan besar Bapak Ibu. Tapi begitu setelah jadi, ini adalah awal baru. Ini adalah awal baru. Tadi PP, POJK dan seterusnya. Kalau mau saya tambahin, Pak, PP-nya ada 21 yang harus selesai dalam 2 tahun. Beberapa PP harus jadi dalam 6 bulan. Jadi kita semua bekerja keras nih. OJK akan tambah 2 kali ya Pak ya, termasuk nanti untuk penguatan asuransi pensiun dari KNB, tambah 3 di pasar modal diperkuat, ya kan, seperti itu. Jadi ini undang-undang ini juga menciptakan lapangan kerja ya. Nanti ke belakang, ya. Nanti ada pengawas BI, pengawas OJK, pengawas LPS. Ini artinya apa? Artinya memang kita siap untuk akselerasi pendalaman, ya. Siap untuk meningkatkan industri setara dengan negara maju. Oke, pertama latar belakang, saya udah ada slide ya di situ ya. Penyusunan P2SK ini. Ini lebih kepada untuk kita flashback Bapak Ibu. Jadi peran intermediasi di Indonesia, intermediasi sektor keuangan itu adalah sangat penting. Mengapa? Karena sistem intermediasi kita yang terdiri dari 2 bagian besar, lembaga keuangan dan pasar keuangan, mestinya berperan untuk enabler, ya, atau bahkan membuat sektor keuangan kita bekerja keras untuk pembangunan, untuk sustainability, untuk kesejahteraan. Tidak hanya sebelum pensiun, tapi bahkan setelah pensiun. Tadi Pak Kisan sudah menyinggungnya. Target kita adalah kesejahteraannya bahkan harus setelah pensiun. Nah, rata-rata hidup Indonesia setelah pensiun itu 22-23 tahun Pak. Siapa yang harus membiayai kesejahteraan setelah pensiun? Ya setelah pada saat kita mulai pertama kerja, ada proteksi atau ada alokasi dari income kita yang harus dialokasikan ke situ. Nah ini yang kita belum dapat Pak. Rata-rata kita mengiur untuk asuransi dan pensiun mungkin kurang dari 3% dari take home pay. Bayangkan. Jadi kalau payung itu payung kecil banget Pak. Kalau pas hujan gimana? Padahal kita punya anak, punya cucu dan seterusnya. Nah ini, jadi payung kita harus lebih gede nih. Nah cepat atau lambat kita harus apa Pak? Meningkatkan kontribusi, consumption smoothing dan gitu. Nah consumption smoothing itu harus dikerjakan oleh siapa? Oleh industri intermediasi. Dan consumption smoothing itu juga melibatkan tidak hanya satu kementerian, mari tadi saya katakan ada 18 kementerian terlibat. Dan ini belum akhir kerjaan Pak, ini baru awal ya, untuk Indonesia maju ke depan. Termasuk pasar keuangan kita, pasar saham, pasar uang. Ya, kita nanti akan kenalkan pasar uang, pasar MUFA ya, saham, obligasi, falas, derivatif dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana kita bisa menjadi intermediasi yang kuat untuk menyalurkan dana dari yang punya uang ke yang menggunakan. Menggunakan ini tentunya adalah untuk modal kerja, investasi jangka panjang dan konsumen. Next slide. Next slide. Kalau misalnya penyedia dana atau yang punya dana tidak nyimpen uang di Indonesia, ya intermediasi juga nggak bisa bekerja, betul Pak? Nah, oleh karena itu, kalau kita mau cek benar nggak sebenarnya kita sudah optimal dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Ini datanya Pak, faktanya. Jadi data di dalam sektor keuangan kita ini yang dari deepening Pak ya. Ini yang menunjukkan masih dangkal di halaman ketiga ya, di slide saya. Ya, ini tadi yang intermediasi berikutnya. Nah ini Pak. Jadi undang-undang kita judulnya adalah P2SK, pengembangan dan penguatan. Jadi penguatan adalah institusional tadi Pak. Pengembangan adalah pengembangan pasar. Pengembangan adalah pengembangan sektor keuangan, SPM dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Indonesia selama 15 tahun terakhir memang didominasi oleh perbankan. Tetapi perbankan yang mendominasi hampir 7.000-8.000 triliun aset keuangan kita itu baru 58% Pak dari total GDP kita. Which is kalau kita compare dengan ASEAN 5
itu kecil sekali. Artinya potensi pengembangan kita kan luar biasa besar. Nah, secara sederhana saya menganalogikan begini, kita coba cek tetangga kita saja Malaysia ya, dengan pembandingan GDP. Pada saat asuransi dan pensiun itu berkumpul sampai 60 bahkan 80% dari GDP. Mungkin cara gampang baca ini seperti itu Pak. Dengan 60 sampai 80% aset kapitalisasi dari asuransi dan pensiun, ternyata menghasilkan pendalaman pasar di pasar modalnya mencapai 110% dari GDP. Perbankannya mencapai hampir 200% dari GDP. Bayangkan kalau Indonesia bisa memperdalam asuransi pensiun kita dari di bawah 14% menuju 60 atau 80%. Kita udah nggak lagi juara di ASEAN, dan kita sudah juara di G20. Dan itulah visi kita di 2045. Makanya kalau saya ingin slide yang berikut, yang sebelum ini deh, sebelum ke sini, ya. Next. Ya. Kalau kita berbicara 2045, sekarang ini kita adalah ekonomi sejak 2017 1 triliun US dollar. Di 2045 Bapak Ibu, kita adalah 9 triliun US dollar. Bayangkan kalau dana itu berkumpul 60% dari 9 triliun US dollar. Jadi industri ke depan yang akan menjadi primadona itu bukan lagi perbankan, bukan lagi capital market. Source-nya ada di IKNB. Jadi IKNB adalah the future of economy, khususnya untuk sektor keuangan Indonesia. Untuk memperdalam capital market, untuk memperdalam perbankan, ini kosong Bali Pak, bukan lagi kita harus fokus banyak ke perbankan lagi, enggak. Fokus kita adalah kita menyadarkan bahwa our protection is not enough. Our contribution to protection itu nggak cukup. Kita mau kalau bisa 10% dari GDP, dari take home pay. Dan itu sudah bisa dilakukan Malaysia sejak tahun 50-an Pak. Pada saat income per kapitanya $300, mereka udah nyur 10% untuk dinikmati setelah pensiun. Nah ini butuh literasi Bapak Ibu. Ya. Mungkin tadi ya Pak Coki, Pak Adi, ya Bapak Ibu semua, Pak Budi yang bilang kita udah kerja keras nih Pak, ternyata potensinya lebih banyak lagi Pak. Dan itulah Indonesia in the future. Dan kita akan menjadi 5 besar ekonomi dunia yang sejahtera kalau ini bisa kita genjot ke sana. Tapi kalau kita bau itu business as usual Pak. Kalau kita seperti ini udah nyaman ini Bapak ya, udah bagus nih. Menurut saya udah bagus nih, ya kan? Kita semua perbankan pun angkanya gede Pak. Tapi ternyata nggak cukup gede kalau kita compare dengan potensinya. Kalau kita as is, tahun 2045, asuransi pensiun jangan-jangan nggak akan lebih dari 2 kali dari 14% ini. Masih jauh dari pensiun paling cuma 11%, naik dari 6% ke 11%. Asuransi, tanda tanya, karena di pensiun, di program pensiun kita kan ada JKK, JKM itu asuransi juga sebenarnya. Jadi ini harus ada extra effort untuk pendalaman. Nah, pertumbuhan aset asuransi, nah ini kita mulai lihat di bawah nih Bapak Ibu. Memang sudah jauh ya dari pertumbuhan ekonomi, bahkan terakhir 9%. Mungkin nanti kita juga akan bisa sharing kembali Pak. Gimana cara mengorkestrasi pertumbuhan aset asuransi ini menuju kepada tadi 20% kalau bisa 2045 ya. Jadi dari sekarang menuju 2045, tolong kita sama-sama kerjain, dan nanti kita dari pemerintah, dari OJK, dari industri work very hard untuk itu, karena potensinya ada Pak. Tadi karena kita sadar betul begitu banyak keluarga kita tidak terproteksi. Naik mobil nggak pakai asuransi, naik motor nggak pakai helm. Hujan-hujan palingnya 1 untuk keluarga, kurang. Artinya memang harus ada kontribusi. Dan ini yang membutuhkan literasi, penguatan, dan pengembangan. Next slide. Penetrasi asuransi juga, kalau kita lihat dengan pembandingan di event Thailand dan Brunei, Indonesia. Ini Bapak Ibu yang lebih tahu, kita di tingkat 1,6%.
Malaysia, Thailand sudah 5%, Singapura 9%. Saya tidak tahu Bapak Ibu, Singapura itu bahkan untuk asuransi perumahan, pensiun dan life-nya itu sudah sampai 30%, dan itu dibuat mandatory. Apakah harus mandatory ke Indonesia? Ini kembali, profesi itu sudah ada di Undang-Undang P2SK. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau usul, Pak kita mau TPL, why not? Pak jangan di seluruh provinsi, kalau bisa kota besar, why not? Kita coba aja Pak. Gitu. Jadi beberapa kota kita mulai gitu. Karena profesinya udah ada, DPR-nya pun sudah oke. Industri waktu itu sudah oke. Ya kita Pak Budi waktu itu juga kita pikir apa yang membuat kita bisa penetrate? Jangan-jangan kewajiban, jangan-jangan pendidikan, jangan-jangan tadi kolaborasi seperti itu. Gini Pak ya, next slide. Nah, kemudian kita coba lihat dulu literasi. Saya pikir literasi kita jauh di bawah inklusi, ternyata kebalikan untuk asuransi Pak. Literasinya lebih tinggi dari inklusi. Kalau di perbankan, saya bisa jelaskan kenapa inklusinya 74% di tahun 2022 ya. Literasinya separuh, kurang 49% Pak. Ini karena digitalisasi. Jadi kalau Bapak lihat fintech itu mestinya berkembang dulu itu adalah digital payment. Tapi di Indonesia, digital lending. Kenapa? Karena pinjamnya gampang, dapat uang gampang, padahal konsekuensinya bunganya 0,8% per hari. 1 tahun 284%. Ya. Nah itu literasi yang rendah, terekspos pada risiko yang tinggi. Nggak usah gitu Pak, banyak yang masih salah menggunakan kartu kredit. Dia pikir kartu kredit itu alat utang. Enggak, kartu kredit adalah alat pembayaran. Jadi kalau Anda pakai kartu kredit 3 bulan sebelum jatuh tempo Anda lunasi, kita bebas dari 2% per bulan. Malah mungkin dapat diskon di beberapa gerai. Nah kita masih banyak pakai kartu kredit untuk utang. Apalagi kalau sekarang yang pakai pay later dan seterusnya. Ya. Nah ini hati-hati, makanya apakah kita salahkan produk itu? Enggak, yang kita salahkan adalah literasinya rendah. Nah sebaliknya untuk asuransi, perasuransian literasinya sudah 31%, tapi dia nggak mau Pak. Ya kan Pak? Dia nggak mau nih. Saya surprise waktu kita beli Tokopedia, Mas udah mulai ada tuh pilihan traveling dengan asuransi tinggal klik. Itu inovasi Mas. Dan itu harus masif menurut saya. Tapi ada begitu banyak yang literate tapi nggak mau. Ini apa? Jangan-jangan ekosistemnya. Apa karena itu? Apa karena tidak diwajibkan? Jadi memang udah waktunya mewajibkan. Saya jadi terpikir TPL harusnya wajib di beberapa kota besar. Nah ini yang kita perlu pikirkan ya. Ini kembali lagi industri dan masyarakat harus kita temukan. Pemerintah juga kita pusat dan daerah gitu ya, kita sadarkan bahwa kalau memang kita tidak ada protection, seluruh risiko akan diabsorb oleh kita sendiri. Artinya seluruh income kita akan habis untuk pada saat risiko itu datang. Nah ini literasinya sudah mulai meningkat, tetapi kemauannya belum ya. Nah ini Pak. Nah berikutnya adalah SDM sektor asuransi kita. Saya membayangkan kita nanti akan penetrasinya sampai 20%. Asetnya ya, penetrasinya diharapkan lebih dari 1,8 kalau bisa menuju 5%, asetnya akan menuju ke dari 6-7% ke 20% dari GDP. Itu akan ada tambahan dana yang sangat besar, dan sangat besar lagi kita butuh aktuaris dan profesi di sektor keuangan. Untuk apa Bapak? Untuk mengelola dana, untuk menegakkan prudensial dan credibility. Agen dan seterusnya juga kita butuhkan kuat, ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita kalau dibanding bahkan Filipina ya kita hampir sama nih, 1,3 atau 1,9 aktuari per company. Kalau ahli hukum Pak, satu ahli hukum satu pandangan, gitu. 2 ahli hukum bisa 4 pandangan. Jadi kita bayangkan ahli asuransi cuma 1 gitu. Padahal kita butuh banyak pengembangan, inovasi dan seterusnya. Nah ini kalau perlu nanti Pak Budi kita kerjasama dengan ini ya, pemerintah kan punya program beasiswa. Kalau perlu industri tolong dorong bersama kita untuk menyediakan beasiswa untuk aktuaris ya, calon aktuaris Indonesia itu pakai LPDP
dan banyak program lain, ya, ada banyak beasiswa, ada banyak encouragement ke kampus, saya rasa sangat penting. Pertumbuhannya relatif bisa kita dorong harapannya Pak, karena tadi bahkan sekarang dengan P2SK Pak Joni ya, kita punya mandat untuk membentuk unit aktuaria di OJK, unit aktuaria di Kemenq dalam waktu maksimal 3 tahun. Itu kita mulai lihat betul betapa pentingnya ini, karena itu kan miss 1% Pak, huge ininya, ya kan? 0,5% huge ya. Ya tadi saya katakan, mengiur tambahan 1%, 0,5% dalam kurun waktu sekarang sampai 2045 kita baru bisa menuju nanti standar ILO ya, mengiur 15 atau 10% dari GDP, dari take home pay. Dan mestinya itu harus mulai sejak kita pertama kerja Pak. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kerja, berapa nabung untuk pensiun nanti ya? Kalau di bawah 10% Anda masih di bawah jauh dari ILO standar. Akibatnya apa? Akibatnya manfaat pensiun kecil. Bayangkan mengiur 1%, 1% nambah bisa nggak? Itu PR kita Bapak Ibu. Termasuk PNS Pak. PNS itu baru mengiur mungkin kita masih, walaupun sudah 11% dari gaji pokok, tapi dari take home pay-nya masih kecil. Manfaatnya dia akan kurang memenuhi standar ILO 40% dari take home pay belum pensiun, dan itu akan bisa kita nikmati sampai 15-20 tahun setelah pensiun. Nah, urgensi reformasi sektor keuangan Bapak Ibu ini tentunya kembali ya, tadi dengan adanya challenges di permasalahan di sektor keuangan kita, ya literasi yang rendah, transaksi di sektor keuangan kita juga masih ada structural problem, ya, perbankan kita masih sangat mendominasi, tapi kredit juga walaupun kemarin sudah mulai tumbuh ya setelah pandemi, Bapak Ibu, ini kita saatnya kita bangkit kayaknya. Instrumen keuangan kita masih juga terbatas khususnya untuk high net worth individual. Bapak Ibu, kita sudah canangkan juga ada reform di P2SK ini, termasuk nanti pembentukan trustee, ya, pembentukan trust fund, itu sudah ada di Undang-Undang P2SK. Rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor, ini juga akan diadres dan sudah kita juga termasuk waktu di G20 kita ingin improve risk management termasuk juga perlindungan investornya. Kita juga ingin kita comply dengan standar dari OECD ya untuk consumer protection. Kemudian ada penguatan koordinasi lintas lembaga khususnya untuk stabilitas. Jadi penguatan pengembangannya lengkap Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa inisiatifnya dihasilkan berbasis pada 5 pilar yang di tengahnya. 5 pilar di tengah itu adalah untuk meningkatkan akses, untuk memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, basis asuransi pensiun di situ, peningkatan daya saing dan efisiensi industri, pengembangan instrumen dan penguatan mitigasi risiko, dan peningkatan perlindungan investor dan konsumen. Dari 5 pilar ini lahirlah 27 bab. Ada 341 pasal baru, which is ada revisi beberapa undang-undang sampai 17. Ya, satu dicabut, undang-undang pensiun diganti dengan ini. Total pasalnya sendiri itu ada kira-kira sekitar 650-an pasal. Ya. Itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Ini tujuannya untuk Indonesia maju yang sektor keuangannya pun dalam, inovatif, inklusif, dapat dipercaya, kuat dan stabil. Dan inilah ideal ya untuk Indonesia adil, makmur, sejahtera. Nah, next slide. Nah, summary-nya ini Pak. Kalau kita berhasil, nah ini kan baru mulai nih. Kalau kita berhasil memperdalam asuransi pensiun kita dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan, kita akan bisa mengumpulkan aset dana asuransi kira-kira 20% dari PDB. Aset dana pensiun 60% dari PDB. Perbankan dari 50-60% menuju 200% dari PDB. Inilah caranya kita membuat sektor keuangan bekerja sangat keras ya, untuk mendukung Indonesia maju. Dan prediksi dari beberapa lembaga kompeten seperti McKinsey, IMF, World Bank, Indonesia akan menjadi 5 besar atau paling tidak 7 besar ekonomi dunia by 2045. Nah ini Bu, banyak yang berbicara, Pak ini perubahannya susah. Jadi kita biarkan pada yang kalau kita kan mau pensiun nanti aja setelah kita pensiun belum kerja gitu. Kalau menurut saya enggak. Jadi saya sangat senang Pak Coki mengundang kita. Ini adalah mohon bimbingan Pak, panduan. Karena
ini adalah juga masukan dari bapak-bapak sekalian gitu. Jadi hasilnya menjadi seperti ini, dan marilah kita coba bersama-sama mengikhtiarkan perubahan itu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari orang sekitar kita, bahkan kita akan menggerakkan semua instrumen di kementerian dan lembaga. Next slide, sekarang bagian yang ingin saya kupas lebih dekat adalah terkait dengan perasuransian dan khususnya dari PPP. Bapak Ibu, next slide. Atau ini yang ya pengaturan PPP ya dalam Bapak sekalian, pengaturan PPP ini adalah salah satu dari 3 pokok pengaturan di sektor asuransi. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, perubahan undang-undang perasuransian ingin menuju pada literasi inklusi pendalaman yang kuat. Yang kedua, kita juga masukkan pengaturan asuransi usaha bersama Bapak di situ. Jadi undang-undang ini sudah setara dengan yang selama ini dibutuhkan. Dan terakhir adalah pembentukan program penjaminan polis. Nah, pengaturan PPP dalam Undang-Undang P2SK menegaskan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokok ya pengaturan. Yang pertama, Undang-Undang P2SK ini memayungi penyelenggaraan PPP. PPP sendiri sudah diamanatkan di Undang-Undang Asuransi ya tahun 2014. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan PPP ini bertujuan untuk melindungi ya, protection pemegang polis tertanggung dan peserta perusahaan asuransi syariah yang dicabut izinnya oleh OJK tentunya akibat mengalami kesulitan keuangan. Jadi program ini akan efektif ya setelah ada OJK triple ya pencabutan izin. Nah, secara umum PPP diatur dalam bab 8 Undang-Undang P2SK dan ini akan diamanatkan pada LPS untuk penyelenggaraannya. Sedangkan ketentuan sanksi administratif yaitu diatur dalam bab 23 ya. Ada ketentuan pidana juga Bapak Ibu dan ada ketentuan penutup. Nah, ketentuan mengenai tugas kewenangan kelembagaan LPS sebagai penyelenggara PPP diatur dalam perubahan Undang-Undang LPS ya. Itu adalah bagian ketiga bab 3. Jadi cara membaca undang-undang ini agak unik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ya, undang-undang kan harusnya pasal 1 sampai pasal sekian, betul? Tapi begitu mengubah pasal undang-undang LPS, nanti akan ada insert pasal itu di situ. Pasal undang-undang LPS sekian sampai sekian diganti menjadi misalnya 12A, 12B. Jadi jangan bingung, nanti ada banyak pasal sama, tapi itu bab mana itu Pak? Jadi kan ada 27 pasal tadi. Cara bacanya seperti itu. Karena ini omnibus law Pak. Jadi omnibus law nanti kalau kita bilang pasal 12, ada banyak pasal 12 di situ Pak. Pasal 12 perubahan undang-undang OJK, perubahan undang-undang pasar modal, perubahan undang-undang dan halaman berapa. Nanti begitu. Jadi cara membaca undang-undang ini agak sedikit unik gitu. Terus ketentuan pidana gimana Pak? Di belakang ada ketentuan pidana, di depan ada ketentuan pidana. Oke, kita lihat. Untuk undang-undang yang solid seperti undang-undang pasar modal, ketentuan pidana ini sudah diatur di undang-undang pasar modal. Jadi di atas kalau pun ada sisipan, kita akan sisipkan di perubahan undang-undang pasar modal di atas. Jadi ketentuan pidana atau administratif di bawah hanya berlaku untuk sektor yang lain, ya belum ada undang-undangnya. Ya. Nah, sektor lain yang belum ada undang-undangnya termasuk salah satunya fintech. Ya. Usaha jasa pembiayaan ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, next slide. Ini pokok-pokok pengaturannya. Keseluruhan perusahaan asuransi ini wajib menjadi peserta. Nah, oleh karena itu supaya bisa layak menjadi peserta, ini tugas OJK Pak. Kita kasih waktu dan industri ya, jangan OJK saja Pak John dan industri. Ya, kita kasih waktu 5 tahun ya, pemerintah dan DPR sepakat untuk transisinya. Untuk menjadi peserta PPP pertama kali harus memenuhi tingkat kesehatan tertentu. Ya. Siapa yang mengatur tingkat kesehatan tertentu? Nah, nanti aturannya di PP. Kita targetkan PP-nya segera jadi maksimal 2 tahun. Tapi Mas Redi udah mulai. Sekarang kita udah lihat PP pokok pengaturannya seperti apa, khususnya tingkat kesehatan, peran OJK dan LPS, dan bagaimana perusahaan asuransi syariah tersebut bisa memenuhi kewajiban tadi. Nah, peserta juga wajib membayar iuran. Kenapa iuran? Karena iuran atau premi ini adalah best practices Pak. Jadi tadi Bapak nanti siang akan undang Korea. Kita waktu itu sudah undang semua Pak, ada dari World Bank itu memberikan support kita, bahkan kita lihat juga di Kanada, kita lihat di Inggris, kita lihat di Malaysia. Inggris dan Malaysia cukup
komprehensif juga. Di Kanada orang yang melakukan cukup sedikit, tapi yang paling penting sebenarnya kompetensi. Oleh karena itu pada saat kita memutuskan bersama-sama, oh ini LPS bisa dan efektif dan efisien, itu pertimbangan secara komprehensif yang kita lakukan. Jadi harus mulai dulu, apalagi ini kita punya transisi 5 tahun. Apakah nanti akan menjadi berdiri sendiri atau akan menjadi seperti apa, kita lihat Pak. Dan ini kan kumulasinya harusnya makin besar. Kalau begitu makin besar, size-nya atau komprehensiveness dari pengatur dan juga penyelenggaranya juga kita akan lihat ya, seperti itu Pak. Tapi awalnya kita sepakat untuk segera dilakukan dan sudah oleh teman-teman LPS. Nah, ruang lingkup penjaminan, Bapak Ibu sekalian, PPP ini akan menjamin unsur proteksi pada lini usaha asuransi tertentu. Jadi program penjaminan polis ini tidak menjamin unsur dari sini investasi yang melekat pada produk asuransi. Sebenarnya bisa, Inggris itu melakukan itu Pak, tapi preminya jadi lebih mahal. Nah ini kembali, kalau nanti ini yang wajib ya seperti ini, tapi kalau mau akan lebih, ke depan mungkin akan bisa jadikan pengembangan produknya. Lini usaha tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah, ini juga membutuhkan persetujuan DPR. Jadi Bapak Ibu, khusus untuk ini kita tetap akan bekerja dengan DPR nanti, ini salah satu dari pokok sepakatannya. Lalu program asuransi sosial dan asuransi wajib ini dikecualikan dari program penjaminan polis. Kenapa? Karena dijamin oleh pemerintah. Tapi pengecualian ini tetap perlu amanat, ya nanti akan ditugaskan atau ditunjuk melalui PP, dan juga program ini akan diatur dalam PP yang nanti kita akan siapkan bareng-bareng. Ini Pak. Nah, adapun mekanisme penjaminan. Jadi asuransi atau polis asuransi yang aktif atau belum berakhir pada saat izin usaha dicabut bagaimana? Di next slide. Kemudian bagaimana klaim asuransi yang disetujui pada saat izin usaha itu dicabut, dan yang ketiga, besarnya batas penjaminan itu seperti apa? Ya. Yang pertama dulu Pak, polis asuransi yang aktif atau belum berakhir pada saat izin usaha dicabut itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah pengalihan portfolio polis atau pengembalian hak pemegang polis tertanggung peserta. Nah ini yang sedang kita siapkan ya. Ini akan diatur lebih lanjut dalam PP tadi. Kecuali Bapak Ibu sekalian ada pandangan lain, ini bagus sekali nih Pak Joni ya, kita akan mendengar masukan dari Bapak Ibu dan teman-teman. Dan pembayaran klaim dan kedua, klaim polis asuransi yang disetujui itu diselesaikan dengan pembayaran klaim penjaminan ya, tadi akan diatur lebih lanjut di PP. Dan terakhir, besarnya batas penjaminan ini yang juga akan menjadi subjek to pengaturan di PP tadi Pak. Nah next slide, ini adalah pokok pengaturan penanganan perusahaan asuransi bermasalah ya. Yang pertama, hukumnya adalah wajib koordinasi dari OJK dan LPS Pak. Karena pelaksanaan likuidasi, pembentukan tim likuidasi dan pembubaran tim likuidasi itu bisa dilakukan setelah pencabutan izin oleh OJK. Nah kemudian bagaimana urutan prioritas pembagian hasil likuidasi dan status badan hukum perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dilikuidasi ini dihapus terhitung sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi. Nah ini kita benchmark juga dari perbankan, dan ketentuan detail lebih lanjut terkait penyelenggaraan mekanisme ini juga akan kita tetapkan di PP. Tadi PP itu di atasnya, di sini nanti untuk di aturan lebih lanjut di LPS, peraturan LPS. Nah berikutnya LPS sebagai penyelenggara PP. Ini saya rasa nanti Bu Krisna bisa cerita karena kita juga sudah duduk dengan timnya Bu Krisna. Pengembangan tugas dan kewenangan, ya, pemisahan aset kewajiban PPP dengan program lain yang diselenggarakan LPS, karena LPS itu akan menyelenggarakan paling tidak 3 program Bapak Ibu. Ya. Penjaminan perbankan, premi restrukturisasi perbankan, dan PPP. Dan terusnya adalah penguatan kelembagaan yang dibutuhkan. Jadi ini akan diatur dalam atau sudah diatur di bagian bab 3 ya, bagian ketiga Undang-Undang P2SK. Kemudian detail pengaturan untuk pengelolaan aset dan liability LPS diatur dalam PP, dan untuk penguatan kelembagaan LPS akan bertambah 1 KE. Jadi dari Undang-Undang P2SK juga membuka lapangan kerja untuk penambahan KE yang menangani penjaminan polis. Nah ini diatur dalam bab 3, bagian 3 perubahan Undang-Undang LPS. Sehingga selain penguatan kelembagaan LPS, kelembagaan ini diperkuat dan menambahkan komisioner ya.
yang menangani industri asuransi dan dana pensiun. Ya tadi noted ada 3 program di BPJS kita itu adalah asuransi wajib gitu Pak. Dan pesertanya masih sedikit ya, masih di bawah 20% dari potensi tenaga kerja kita. Ya, jadi memang harus ngebut nih. Jadi kalau pada saat pendalaman penguatan ngebut itu remnya harus paham ya, harus ada NOS ya Bu ya, ada energi ekstra gitu ya, dan harus ada penguatan risiko dan seterusnya. Next slide. Nah, prinsip yang harus dipahami bersama dalam penyelenggaraan PPP adalah PPP ini nanti akan menjadi semacam last resort ya, last option untuk menangani masalah insolvensi. Dan kita buat dan kita sepakat sesuai benchmark internasional. Jadi yang merah-merah ini nanti Pak Joni Hari bisa cerita lebih banyak gitu ya. Nah, PPP nanti kami dari LPS dan OJK nanti akan siapkan PP-nya dan